ini pokoknya kita harus jelas siapa yang akan mendapatkan Wati begitu. Ayo duel gitu. Diterima tantangan si Bambang oleh Sugeng. Oke, ayo nanti kita ya gitu. Nah begitu ya, misalkan gaya anak muda. Gitu aja guys, jangan sampai kalian duel gara-gara wanita itu banyak gitu ya. Nah ini percobaan perkelahian satu lawan satu ini tidak dipidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di channel Mudah Belajar Hukum. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai percobaan dalam melakukan tindak pidana. Ini ada satu cerita ketika saya masih kuliah. Sekitar tahun 96, rumah saya itu kan rumah susun. Ketika itu ada seseorang, ini cerita tetangga saya, ada seseorang yang turun melalui tangga darurat di rumah susun itu. Nah kemudian ada barang yang dicantolkan di situ karena dia kesulitan membawa barang dan turun melalui tangga darurat. Nah kemudian tetangga saya mengatakan begini, Pak itu barangnya ketinggalan. Nah setelah sampai bawah ternyata orang yang atas tetangga yang bilang tadi itu mengatakan berteriak maling begitu, maling. Nah ternyata dia tadi itu maling habis mencuri, dan barang yang diletakkan di tangga itu tadi ternyata hasil curian. Bagaimana cerita ini? Apakah bisa dimasukkan percobaan melakukan tindak pidana ataukah tidak? Karena apa? Karena barangnya sudah diletakkan di tangga, dia tidak membawa barang itu, kemudian dia berlari. Sekarang kita lihat secara hukumnya ya, hukum pidana. Kita lihat di pasal mengenai percobaan melakukan tindak pidana, ini diatur dalam pasal 53 dan 54. Pasal 53 berbunyi begini. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Mengenai percobaan melakukan tindak pidana, menurut pasal 53 ayat 1 ini ada 3 syarat. Yang pertama adanya niat. Yang kedua adalah permulaan pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, tidak selesainya tindak pidana itu bukan kehendaknya sendiri. Maksudnya bukan kehendak dari si pelaku tindak pidana. Kita bahas yang pertama adanya niat. Apabila kita bicara niat dalam hukum pidana, itu berarti adanya mens rea. Jadi unsur batinnya, unsur subjektifnya itu terpenuhi. Dia niat, dia sengaja, dia bermaksud untuk melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian yang kedua, permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan ini berarti ada perubahan dari sebelum tindak pidana itu dilakukan dan sesudah tindak pidana itu dilakukan. Ada perubahan. Sebagai contoh begini. Misalkan ini ada si Fulan dan si Bejo. Si Fulan ini akan melakukan pembunuhan terhadap si Bejo. Si Fulan sudah menyiapkan alat-alat, ya, dia menyiapkan alat-alat untuk membunuh si Bejo. Misalkan dia sudah menyiapkan racun. Si Fulan menyiapkan racun, kemudian dia telepon ke si Bejo. Jo, main ke rumah Jo. Aku punya minuman enak buat kamu. Misalkan begitu. Nah, kemudian datanglah Bejo ke rumahnya si Fulan. Nah, di situ ngobrol begitu ya, dipancing dengan obrolan sehingga akhirnya disuguhkan minuman yang mengandung racun itu. Nah, si Bejo tidak tahu. Jadi dia tidak tahu sama sekali kalau minuman itu sudah dibubuhi racun oleh si Fulan. Dia minum. Ternyata
dosis racun tersebut kurang. Sehingga apa? Si Bejo hanya pingsan saja, mungkin begitu ya. Jadi tidak sampai meninggal dunia. Padahal yang dimaksudkan oleh Fulan dengan meminum racun tersebut, si Bejo akan meninggal dunia, begitu. Jadi ini pembunuhan berencana. Nah, berarti niat untuk itu sudah ada, yang pertama ya. Niat untuk itu sudah ada. Kemudian yang kedua, permulaan pelaksanaan sudah ada. Itu bahkan bukan permulaan, tapi sudah melakukan. Nah, bedanya begini. Ini kan yang syarat ketiga adalah selesainya tindak pidana itu bukan karena kehendaknya sendiri. Misalkan begini, tadi si Bejo sudah dipanggil oleh si Fulan. Kemudian sampai di jalan ketemu dengan misalkan namanya Boneng. Ketemu dengan Boneng. Mau kemana Jo? Mau ke rumah si Fulan. Loh, sebentar. Jangan ke rumah si Fulan begitu. Kenapa? Kayaknya dia kemarin beli racun. Dia cerita bahwa dia itu sangat jengkel kepada kamu. Misalkan begitu. Kemudian si Bejo tidak percaya. Enggak, saya nggak percaya. Saya tetap mau ke rumahnya si Fulan. Dia mau obrolin bisnis sama saya. Misalkan begitu ya ceritanya. Sampai di sana, kemudian ini tadi si Boneng tetap mengikuti. Karena si Boneng yakin bahwa si Fulan ini nanti akan melaksanakan perbuatannya. Sampai di rumah si Fulan, ketika Bejo akan meminum racun itu, Boneng langsung menampel bahasa Jawanya apa bahasa Indonesianya, menampel gelas tersebut sampai akhirnya tumpah. Nah, ini berarti kan tindak pidana tersebut, misalkan tidak ada si Boneng, maka si Bejo sudah meminum racun tersebut. Nah, berarti selesainya tindak pidana tersebut yang sudah ada permulaan pelaksanaannya adalah ketika si Fulan menaruh racun tersebut, kemudian sudah ditaruh di gelas dan disuguhkan kepada si Bejo. Apakah dengan tidak minumnya Bejo tadi itu kemudian si Fulan tidak dipidana? Nah, kadang-kadang hukum pidana itu mengatur sikap batin. Jadi yang dibalas itu bukan hanya perbuatan, tetapi sikap batinnya itu dibalas. Karena dia sudah berencana melakukan kejahatan. Apabila tadi tidak ada si Boneng, maka si Bejo sudah meminum dan kemungkinan juga dia meninggal dunia. Kita kembali ke cerita tadi, cerita saya ketika di rumah susun tadi. Apakah pencuri tersebut yang sudah menaruh barangnya itu kemudian tidak dipidana? Dia menaruh itu karena ketahuan, tetapi dia tidak dipidana kalau itu kehendaknya sendiri. Misalkan barangnya kemudian dikembalikan, jadi barangnya dikembalikan kepada yang punya. Saya contohkan lagi begini. Misalkan si Fulan tadi ya. Si Fulan tadi melihat ada sepeda motor, kemudian ada kunci di sepeda motornya. Dalam hati Fulan ingin mencuri. Wah, kok ada sepeda motor? Wah, ini saya nggak perlu susah-susah untuk membawa sepeda motor ini. Apalagi di musim sekarang, musim COVID sekarang. Di mana-mana ada kejahatan ya, pencurian sepeda motor sangat banyak sekali. Nah, dia bawa sepeda motornya, jadi dia bawa. Nah, kemudian ketahuan oleh si Bejo. Fulan, itu sepeda motornya Boneng, mau kamu bawa kemana? Oh enggak, saya tadi sudah bilang orangnya saya sudah pinjam, padahal tidak. Nah, kemudian si Bejo bilang sama Boneng, Boneng tadi kamu pinjam ke sepeda motor ke si Fulan? Apa enggak? Enggak tuh. Oh iya, aku tadi lupa taruh kuncinya sepeda motor, belum saya cabut. Nah, ini masuk percobaan pencurian karena apa? Niatnya sudah ada, niat dari si Fulan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian pelaksanaannya sudah ada, permulaan pelaksanaan sudah ada. Terus kemudian
tidak selesainya itu karena dia ketahuan, bukan karena kehendaknya sendiri. Beda dengan apabila si fulan kemudian mengambil sepeda motor tersebut, sudah ada permulaan, dia sudah mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian di dalam hati dia tidak jadi mencuri, saya tidak akan melakukan ini. Dia tahan untuk tidak melakukan pencurian, kemudian dia kembalikan lagi. Nah, misalkan setelah dia kembalikan kemudian ketahuan bejo, kamu mau mencuri ya? Kemudian dilaporkan polisi, ini tidak bisa. Karena apa? Karena ada syarat yang ketiga tadi. Jadi si fulan tidak memenuhi syarat yang ketiga. Ayat 2, ini masih pasal 53 ayat 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiganya. Jadi misalkan tadi pembunuhan berencana. Enggak, saya contohkan yang pencurian saja. Yang pencurian maksimal pidananya adalah 5 tahun. Kalau percobaan pencurian itu maksimalnya dikurangi sepertiganya. Jadi 5 kalau dikurangi sepertiganya kira-kira 1 tahun 8 bulan. Jadi 5 tahun dikurangi 1 tahun 8 bulan. Kira-kira jadi berapa? 3 tahun 4 bulan begitu ya. Kalau saya nggak salah hitung, nah itu maksimum pidananya. Jika ini ayat 3, 53 ayat 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, ini kasus yang pertama tadi, kasus yang fulan akan membunuh bejo, itu kan pembunuhan berencana. Nah, pembunuhan berencana ini kan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, ya. Tadi ketika tidak selesai karena ketahuan si Boneng tadi atau minumannya dilempar oleh si Boneng tadi. Nah, itu maksimal ancaman hukuman kepada si fulan itu adalah maksimal 15 tahun. Kemudian 53 ayat 4, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Pidana tambahan kita sudah pernah membicarakan masalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokoknya yaitu pidana mati, kemudian penjara, kurungan, denda. Nah, yang untuk pidana tambahan itu ada pencabutan barang-barang tertentu, kemudian perampasan barang-barang tertentu, kemudian pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Nah, untuk pidana tambahan yang 3 ini sama dengan kejahatan selesai. Misalkan tadi si fulan akan membunuh bejo, yang bejo ini misalkan sekretarisnya dan dia menjadi camatnya begitu. Dia bisa kena hukuman tambahan selain yang 15 tahun penjara karena percobaan melakukan pembunuhan berencana, dia bisa dikenakan pencabutan haknya sebagai camat ya. Bisa dikenakan pencabutan jabatannya sebagai camat untuk pidana tambahannya. Kita kembali. Apakah semua percobaan melakukan tindak pidana dikenakan pertanggungjawaban atau bisa dikenakan pidana? Ada beberapa yang tidak bisa dikenakan pidana. Contohnya percobaan duel atau perkelahian tanding. Nah, ini bunyinya begini. Ini diatur dalam pasal 184 KUHP. Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan jika ia dalam perkelahian 1 lawan 1 tidak melukai tubuh pihak lawan. Nah, ini duel ya, misalkan rebutan siwati. Nah, ini rebutan siwati, duel, siapa yang menang pasti dapat siwati, misalkan begitu ya. Ini anak-anak muda, jangan ditiru ya, ini contoh yang tidak baik. Tapi tidak ada luka, tidak melukai tubuh lawannya, itu dikenakan penjara paling lama 9 bulan. Hanya gara-gara siwati bisa kena penjara 9 bulan, jangan ditiru ya. Yang kedua, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan 4 bulan barang siapa melukai tubuh lawannya. Misalkan luka itu bisa dia
mengeluarkan darah lawannya ya, misalkan ditonjok di sini, di pelipis, kemudian pelipisnya berdarah, itu berarti melukai. Nah, yang melukai ini dia kena hukuman penjara paling lama 1 tahun. Kemudian 184 ayat 3 diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barang siapa melukai berat tubuh lawannya. Nanti yang untuk luka berat silahkan dilihat di saya lupa, sekitar pasal 89-90. Yang dinamakan luka berat adalah ini contohnya, kehilangan salah satu panca indera, kehilangan salah satu anggota tubuh, kemudian kehilangan ingatan, jadi amnesia untuk beberapa waktu. Itu ada ya, nanti dibaca. Pasal 184 ayat 4, barang siapa yang merampas nyawa lawannya. Nah, ini duel tapi kemudian lawannya sampai meninggal dunia, ini diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Atau jika perkelahian 1 lawan 1 itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, ini yang kelima, apakah percobaan untuk melakukan duel ini bisa dipidana? 184 ayat 5 mengatakan percobaan perkelahian 1 lawan 1 tidak dipidana. Misalkan, ayo, tadi saya contohkan Bambang misalkan sama Sugeng, ayo ini pokoknya kita harus jelas siapa yang akan mendapatkan Wati, begitu, ayo duel gitu. Diterima tantangan si Bambang oleh Sugeng. Oke, ayo nanti kita ya gitu. Tapi begitu ketemu, terus kemudian ada temannya, sebentar kalian ini mau ngapain? Kita ini mau duel. Loh, ngapain kalian duel? Kalian gak ingat persahabatan kalian? Terus kemudian kenapa kalian saling duel? Coba ditanya Wati mau pilih siapa, itu saja sudah fair guys. Nah begitu ya, misalkan gaya anak muda gitu aja guys, jangan sampai kalian duel gara-gara wanita itu banyak gitu ya. Nah, ini percobaan perkelahian 1 lawan 1 ini tidak dipidana karena tidak jadi melakukan. Kemudian si Bambang dan si Sugeng malah berpelukan, maafkan saya ya, nanti kita tanyakan kepada Wati, pilih kamu Sugeng atau pilih saya Bambang. Nah begitu ya, jadi tidak jadi dipidana. Ini percobaan duel. Kemudian percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan, ini juga tidak dipidana. Percobaan melakukan penganiayaan yang ringan. Kalau kenapa tidak dipidana? Karena apa? Percobaan melakukan ini berarti tidak selesai, tidak terlaksana aktus reusnya. Ya, ini sama dengan yang percobaan penganiayaan biasa. Kita baca yang untuk penganiayaannya. Penganiayaan diatur dalam pasal 351 KUHP. Sekarang yang ayat 1-nya, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Ini penganiayaan yang biasa ya. Atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah ini penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan, misalkan lebam begitu, itu masih termasuk luka ringan ya. Maksimal 2 tahun 8 bulan. Kemudian pasal 351 ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Nah, luka berat tadi sudah saya sebutkan ya. Contohnya luka berat adalah kehilangan salah satu panca indera. Terus kemudian apalagi kehilangan salah satu anggota tubuh. Nah, itu luka berat. Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika perbuatannya mengakibatkan mati, jadi penganiayaan tadi kemudian menimbulkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 351 ayat 4, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang yang dianiaya. Nah ini yang percobaan pasal 351 ayat 5.
percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Nah, kenapa percobaan untuk melakukan penganiayaan ini tidak dipidana? Karena untuk penganiayaan ringan, percobaan melakukan, misalkan orang mau melakukan pemukulan, ya, untuk yang penganiayaan ringan itu kan misalkan pemukulan. Nah, ini ada lebam sedikit begitu. Nah, berarti dia kan tidak jadi sama sekali. Tidak menyentuh sama sekali korbannya tadi. Makanya percobaan untuk melakukan ini tidak dipidana. Nah, saya kira cukup di sini untuk materi kita mengenai percobaan. Apabila ada kritik, saran, pertanyaan, silahkan ditulis di komen di bawah. Terima kasih, tetap berada di channel Mudah Belajar Hukum. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.